Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan doa hari Selasa ini, yaitu tanggal 9 Februari 2021. Dan terima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah hadir di Zoom, juga Anda yang menyaksikan program ini secara live. Setiap hari Selasa, kita dedikasikan dengan nama Tuesday Prayer Meeting, di mana kita akan berdoa. Terus di dalam kaitan doa itu kita ada pengajaran-pengajaran sound doctrine untuk membekali Anda yang berhubungan dengan doa tentu saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan masuk lebih jauh lagi, saya ingin kita bersama-sama kita memuji Tuhan. Ada lagu yang saya sudah siapkan di sini, yaitu Allah hadir bagi kita. Puji Tuhan, kita percaya Allah hadir sesuai dengan firman-Nya. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Dia hadir di tengah-tengah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan, saya akan undang kita untuk berdoa bersama, dan Bu Erna akan membuka kita dalam doa. Silakan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang daripadamu, di mana Engkau sudah memberikan nyawamu Tuhan untuk kami, sehingga kami dibebaskan, kami dibenarkan, kami dikuduskan oleh karena darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan bagi kami. Tuhan, pada sore hari ini kami mau mendedikasikan hari ini untuk Tuesday Prayer Meeting, di mana kami akan berdoa, untuk segala permohonan doa yang akan kami naikkan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa berada di dalam pertemuan doa kali ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Ibu Marcella yang akan membawakan firman-Mu yang sudah dieksegesis dengan benar. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami juga menjadi pribadi yang sound, pribadi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan pertemuan doa ini di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan kesempatan ini saya serahkan langsung kepada Ibu Marcella. Silakan Bu Marcella. Selamat sore. Salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kolose atau surat Kolose ini ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada orang-orang percaya atau jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di Kolose. Rasul Paulus memiliki, kalau kita lihat dari ayat 1, Rasul Paulus memiliki rasa pengucapan syukur yang sangat dalam kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus atas, di sini dikatakan ayat 9, sejak waktu kami mendengarnya. Waktu itu Rasul Paulus dengan teman-teman sepelayanannya mendengar bahwa orang-orang yang ada di Kolose atau orang percaya yang ada di Kolose, mereka maju di dalam Tuhan. Artinya mereka setia, mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemungkinan mereka melayani karena mereka di situ saya tangkap ada 3 di dalam Kolose 1 ayat dari ayat dari ayat 4 sampai 5 ya. Di situ ada 3 yang saya dapat di situ bahwa jemaat di Kolose ini mereka memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga memiliki kasih terhadap sesama dan mereka punya pengharapan tentang surga. Yang saya dapat ada 3 di sini. Dan mengapa saya ambil ayat 9? Di sini Paulus mengucap syukur karena Paulus mendengar dari teman sepelayanannya yang bernama Epafras ya. Epafras bahwa
orang-orang yang ada di Kolose, orang-orang percaya yang ada di Kolose, mereka benar-benar orang yang penuh kasih, beriman, dan punya pengharapan gitu. Nah, Paulus bukan hanya sekedar mengucap syukur dan memuji mereka, tapi sebenarnya ada hal yang lebih lagi yang Paulus mau di sini, yaitu Paulus mengatakan di ayat 9 bagian B, kalau nggak salah, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita coba gali, apa maksud Paulus? Kami meminta. Paulus meminta kepada siapa? Paulus tentunya meminta kepada Tuhan. Yaitu Paulus berdoa. Sama seperti kita pada sore siang hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kita selama ini berbicara tentang ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, yaitu sound doctrine, ajaran yang sungguh-sungguh tidak ada error, yang higienis, yang tidak terkontaminasi, yang kalau saya beberkan satu persatu, kita memiliki Alkitab, yang kita percayai satu-satunya firman Allah, tidak ada yang lain, yang terdiri dari 66 kitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dari Alkitab, dari Kejadian sampai dari Perjanjian Lama ada 39 kitab, dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Kita percaya bahwa Alkitab ya dan amin, dan Allah, pewahyuan Allah sudah tertutup, sudah kanon, dan tongkat pengukur kebenaran tertinggi yang kita pegang selama ini adalah Alkitab yang kita percaya, yaitu firman Allah. Dan apa yang dikatakan oleh firman Allah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah belajar ajaran yang sehat, tentunya kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Salah satu dari itu semua adalah kita berkumpul berdoa, sama seperti yang Paulus inginkan, apa yang dia katakan kami meminta. Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Supaya kamu menerima segala hikmat. Hikmat itu datang dari siapa? Hikmat itu datang dari Allah. Dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita butuh hikmat. Kebenaran-kebenaran yang seperti apa? Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka sudah melayani sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka sungguh-sungguh sudah memiliki pelayanan masing-masing, sudah pegang jabatan mungkin masing-masing. Tapi kadangkala mereka mungkin tidak sadar, atau mungkin karena kurang belajar, ada pemimpin-pemimpin tertentu yang sedang membawa jemaat mereka sebenarnya bukan menuju kepada ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, seperti yang Paulus ajarkan, ajaran yang sehat, tapi sementara menuju kepada ajaran yang kalau saya bilang, ajaran yang sakit lah, tidak higienis, ajaran yang terkontaminasi, ada kumannya. Kalau saya boleh petik, dalam tanda petik, kuman itu kira-kira apa? Kita menambahkan pewahyuan-pewahyuan yang baru di dalam Alkitab, sedangkan Alkitab sudah tertutup. Pewahyuan Allah dari Kejadian sampai Wahyu sudah tertutup. Jadi kalau kita mau cari tahu tentang Tuhan, mau cari mengerti, mau berhikmat, mau cari kebenaran yang sempurna, kita hanya bisa dapatkan dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Kalau saya bilang dalam tanda petik, tidak ada lagi yang namanya nubuatan, tidak ada lagi yang namanya penglihatan, tidak ada lagi yang namanya berbahasa-bahasa yang bahasa roh. Mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin menonton bahwa, oh Marcella ini lagi
khotbah kok jadi kayak gini. Dulu kayaknya dia enggak seperti ini. Dulu dia sering berbahasa roh. Dulu Marcella itu benar-benar ikut aliran-aliran yang ada mungkin nubuatan, penglihatan, bahkan khotbah-khotbah yang sangat tidak alkitabiah yang saya dengarkan, terutama motivasi-motivasi dan pikiran positif. Mungkin semua lihat saat ini dari mungkin live FB, saya mau katakan bahwa kalau semua itu terjadi perubahan, itu semata-mata karena memang Tuhan menemukan saya. Sehingga saya bertemu dengan ajaran yang paling sehat, yang bukan saya rasa, memang saya mengalami. Karena kalau perubahan terjadi, bukan karena manusia mengubahkan saya. Karena saya rindu belajar firman. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa Paulus dan teman-temannya meminta kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Kolose, orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di Kolose itu bukan hanya sekedar jemaat yang punya iman, bukan hanya sekedar jemaat yang punya kasih dan punya pengharapan, tetapi jemaat yang mau belajar sehingga memiliki hikmat yang daripada Allah, sehingga mereka benar-benar bisa mencapai atau bisa mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi Paulus punya pikiran-pikiran yang brilian. Pikiran-pikiran dia selain daripada pikiran tentang Allah, tentang betapa ajaibnya Allah itu, kemuliaan Allah, dia juga berpikir tentang sesama manusia. Kita bisa melihat di dalam doa-doanya dia sebenarnya. Dia selalu mengatakan, aku mengucap syukur. Kenapa? Karena ada jemaat di Efesus atau ada jemaat di Kolose yang cinta Tuhan. Tapi bukan hanya sekadar itu saja dia bilang. Paulus juga berkata bahwa kita perlu diajar untuk kita bisa mengetahui hikmat yang dari Tuhan sehingga kita bisa mencapai kehendak Tuhan yang sempurna, yang teleioi kalau bahasa Yunaninya, yang sempurna. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hanya sebatas melayani Tuhan dan kita berdoa dan berada di dalam kenyamanan bahwa kita ya sudah berdoa, ya sudah kita ikut gereja, ya sudah kita melayani. Tetapi kita harus mengetahui inti daripada apa yang dimaksudkan Paulus di sini, bahwa kalau kita mau mencapai kesempurnaan di dalam kehendak Tuhan supaya kita dapat hikmat itu, kita harus belajar. Belajar apa? Belajar ajaran yang sehat. Ajaran yang membuat kita tidak tersesat. Yang namanya sound doctrine. Ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah. Dan sekiranya kita semua bisa mendengarkan hal ini, kalau kita mungkin saat ini sudah melayani Tuhan, kalau mungkin saat ini kita sudah ada di posisi mungkin, saya pernah dengar, ada teman apa saudara saya ya, dia berada di ring-ring begitu. Jadi di pelayanan itu mereka punya ring. Ada ring 3, ring 2, ring 1 mendekati pendetanya. Dan saya memang benar-benar sangat kaget karena ternyata ada ring-ring. Saya tidak terbayang seorang hamba Tuhan ada ring-ring seperti itu. Saya nggak menjelekan,
Tapi saya tidak terbayang aja betapa Allah kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sepantasnya kita hormati, yang sepantasnya terima kemuliaan, penghormatan tertinggi. Tetapi ternyata ada pendeta yang kita ada ring-ringnya itu. Dan apakah jemaatnya tidak mengerti sehingga jemaatnya mengikuti hal itu gitu loh. Itu yang saya bingung juga. Tapi untuk saat ini saya mau mengajak semuanya. Kalau kita sudah mengerti, kita pasti mau belajar apa yang dinamakan ajaran yang sehat. Ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak mengandung kuman. Ajaran yang benar-benar dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kepada Paulus bahwa di dalam Titus dikatakan Titus 1 ayat 9, kita harus berpegang kuat-kuat kepada ajaran yang sehat itu. Bukan cuma sekadar berpegang biasa, di Titus tulis berpegang biasa, berpegang aja gitu. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu berpegang kuat-kuat artinya gitu. Jadi di saat kita diombang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun, kita sudah kuat karena kita berpegang teguh. Dan ketika kita berpegang teguh, percaya atau tidak, akan semakin kita mencintai firman Tuhan. Kita akan menggali, kita akan mencari, kita akan penasaran. Ketika kita penasaran dengan Tuhan, sadar tidak sadar, sebenarnya Tuhan memberkati kita. Karena bagi saya, kalau saya tidak baca firman, yang rugi saya. Bagi saya. Tapi juga kalau ada orang mau ngambek dengan Tuhan, gak mau baca firman, saya mau katakan gak efek sama Tuhan gitu loh. Buat Tuhan gak efek kalau kalian mau ngambek gitu loh. Tapi bagi saya sangat rugi kalau kita tidak baca firman, tidak belajar sungguh-sungguh. Dan saya berharap kita semua yang mendengarkan saat ini, kita mau menjadi seperti apa yang Paulus katakan bahwa sejak waktu pertama kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kami. Jadi Paulus bersyukur dan berdoa. Dan kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita boleh beriman, kita boleh punya iman, kita boleh punya kasih, kita boleh punya pengharapan. Tetapi kalau kita salah di dalam ajaran, kita akan tersesat. Kelihatan kita sementara benar-benar melakukan pelayanan. Tapi saya sempat baca, ada satu artikel atau apa ya, saya baca kemarin. Kita sebenarnya sementara melayani setan. Tidak peduli dengan kata Tuhan huruf kecil atau tulisan huruf besar. Tapi kita sementara melayani sebenarnya kerjaannya setan. Setan sangat menyesatkan. Dan apakah kita mau jadi orang yang tersesat? Kalau kita benar-benar mau, benar-benar serius, bukan hanya sekedar iman, bukan hanya sekedar kasih dan pengharapan kita, tetapi kita harus benar-benar belajar. Belajar sehingga kita bisa tahu mana ajaran yang menyesatkan dan mana ajaran yang benar-benar yang dari Tuhan. Ajaran yang alkitabiah. Karena Paulus pun tulis demikian di Kolose ini. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat. Kesesatan sudah timbul dari zamannya Tuhan Yesus dulu. Jadi kalau hari ini banyak gereja atau hamba-hamba Tuhan yang mereka sendiri pun mungkin tidak sadar. Mereka sangat tahu bahwa mereka itu sementara mengajar ajaran-ajaran yang benar-benar mereka tahu itu bagus, baik. Tapi sebenarnya hanya sekedar motivasi. Supaya emosi daripada jemaat terpuaskan. Jangan seperti itu, saudara. Saya mengajak. Kalau memang Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang mendengarkan saat ini kebenaran firman, mari. Jangan hanya sekedar sebagai seorang pelayan yang melayani dan duduk nyaman. Tapi mari, kita mau meluangkan waktu, kita mau mencapai kesempurnaan yang apa yang Tuhan mau, yaitu dengan
kita belajar. Kita belajar apa yang Tuhan mau, yaitu ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak menyesatkan, ajaran yang tidak error, ajaran yang tidak membuat kita tersesat, yaitu sound doctrine. Semoga apa yang dikatakan Paulus sore hari ini lewat kebenaran yang saya beritakan akan membuat kita semua lebih semangat lagi untuk maju di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Marcella yang sudah menyampaikan pengajaran sound doctrine pada sore hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya kita akan berdoa. Saya mau tunjukkan dulu pertama ini. Kita mau berdoa untuk Netherlands ya. The Netherlands ya. Jadi untuk Belanda. Nah, fokus doa kita itu ada di sini ya. Pusatnya di Amsterdam. Jadi ibu kotanya memang ini Amsterdam. Kemudian Ibu Renata Amstelveen itu ada di sekitar sini. Betul ya Bu Renata ya? Amsterdam. Sebelah Amsterdam Pak dia. Persis di sebelah ya. Saya nggak punya map untuk Amstelveen. Jadi target kita itu akan tentu saja daerah-daerah sekitarnya di sini. Menjangkau Utrecht ini, terus mana lagi Bu Renata? Bu Renata, bisa kalau dijelaskan? komunitas Indonesia di daerah mana? Lebih banyak di Amsterdam. Di Amsterdam ya? Amsterdam, Amstelveen ya. Oke, jadi Amsterdam ini saudara, saya mau beritahu populasinya ini kan 17 juta. Nah, di Amsterdam itu, atau di Belanda maksudnya, itu orang-orang yang tinggal itu mayoritas itu, jadi tentu orang Belanda 78,3%. Kemudian orang Jerman itu 2,4%, orang Turki itu 2,3%. Orang Maroko 2%, orang Indonesia 2%. Nah ini yang akan kita jangkau. Target kita ya. Saya sudah bicara dengan Bu Renata dan kita akan doakan ini. Mulai bulan depan kita akan mulai lakukan penjangkauan. Jadi kita akan doakan sekarang ini untuk rencana ini ya. Supaya Tuhan akan tolong, masih ada persiapan beberapa minggu, kita akan mulai lakukan penjangkauan. Jadi tidak usah besar-besar, tapi juga nanti ada teman-teman yang tentu dari Eropa yang lain, begitu ya, dari Ireland dan sebagainya. Itu dari Germany itu nanti Belgium, bagaimana. Tapi target kita adalah orang Indonesia yang 2% ini. Amin, saudara ya. Jadi kita akan jangkau 2% ini untuk Tuhan. Sound doctrine ini. Jadi bukan sekedar berdoa untuk revival, tidak. Saya tidak mendorong kita doa, ayo KKR revival, tidak. Tapi kita mau menjangkau agar sound doctrine masuk di sana dan mengubah orang. Seperti penyampaian dari Bu Marcella tadi. Tadi bagus sekali yang sudah disampaikan. Jelas sekali. Begitu ya. Nah, untuk pertama kali, doa yang pertama, saya mau minta kepada Pak Reimer mendoakan pemerintah di Netherlands ini ya. Karena kita perlu mendukung pemerintah, ada perubahan-perubahan di pemerintahan. Bu Renata bisa sampaikan sebentar apa khusus untuk pemerintah, silakan. Ya, pemerintah ya banyak hal untuk pemerintah di sini, mereka juga udah
Jadi kayak ada mengenai pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, itu disetujui. Mereka legalkan, jadi mereka setujui. Nah, sedangkan kalau di dalam firman Tuhan nggak ada yang begitu ya. Jadi itu aja udah salah gitu. Baik. Jadi sekarang ini ternyata tadinya kita anggap Belanda itu tenang apa semua, mulai digoncangkan ini Belanda sekarang dengan adanya demonstrasi. Demonstrasi itu nggak pernah ada selama saya 31 tahun di Belanda. Jadi baru sekarang ini ya. Itulah kalau ada kemunduran ya dengan Tuhan. Sedangkan ya Belanda dulunya yang bawa Injil pertama masuk Indonesia. Ya, jadi yang pertama jadi yang terakhir jadinya. Sekarang dari statistik Bu Renata itu 50,2% non-religious. Ya, udah jadi ateis. Jadi Protestan itu hanya sekarang tinggal 15,5%. Sementara Roma Katolik 23,7%, Islam itu 4,9%. Jadi yang besar tadi itu yang disebut dengan orang tidak percaya Tuhan, tidak beragama. Sudah 50% ya. Begitu. Jadi sudah 50%. Memang saya baca statistik ini perubahan di Belanda itu. Nah, ini tolong didoakan. Doa pertama dari Pak Reimer. Silakan Pak Reimer. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang benar, Bapa yang adil, Bapa yang segala pengubah dari seluruh kehidupan dunia. Kami pada saat ini berkumpul ya Bapa pada pelayanan doa pada saat ini di Zoom maupun di Facebook. Namun kami percaya bahwa Engkau mendengar akan seruan-seruan yang kami sampaikan kepada Bapa. Pada saat ini kami berdoa bagi negeri Belanda. Ya Bapak, Engkau mengetahui negeri Belanda pada saat ini ya Bapak akan perkembangan, pertumbuhan, juga akan kehidupan keberagamaan mereka, kepercayaan kepada Tuhan, bahwa pada saat-saat ini mereka telah merosot. Terlebih lagi ya Bapak akan adanya peraturan yang sungguh menyakitkan hati Tuhan. Kami mohon padamu ya Bapa akan dosa-dosa yang telah dilegalkan di negeri ini yang dulunya sangat percaya kepada Tuhan, namun pada saat ini mereka mengalami kemerosotan karena kehidupan duniawi yang lebih mereka kejar. Untuk itu kami mohon kepada Bapa akan pemerintah juga tokoh-tokoh agama di negeri Belanda ini ya Tuhan. Perkuatkanlah mereka untuk semakin terus gencar untuk memberitakan kabar-kabar yang dari Tuhan mengenai Injil yang benar bagi kehidupan di Belanda. Kuatkanlah hamba-hambamu di sana ya Bapak, agar mereka semua terus bekerja dengan tuntunan tangan Tuhan, kekuatan untuk terus mendobrak akan segala kegiatan-kegiatan atau lawan-lawan yang terus menerpa bangsa Belanda atau manusia rakyat di Belanda ini, untuk mereka kembali kepada jalan benar, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon padamu ya Bapa, biarlah ajaran-ajaran yang sehat yang daripada Tuhan kembali Tuhan nyatakan bagi negeri Belanda ini. Sehingga segala peraturan-peraturan yang menentang atau menyakiti hati Tuhan boleh kembali dilenyapkan, ditiadakan, kembali normal seperti semula. Bahwa negeri Belanda ini dulu membawa kabar baik itu kepada bangsa Indonesia. Untuk itu kami mohon padamu ya Bapak. Pada saat ini pun kami berharap agar pulihkan negeri Belanda, terlebih
akan kehidupan, pengharapan mereka akan kembali lagi kepada jalan yang benar. Sungguh kami merasakan akan beban berat bagi hamba-hamba Tuhan di sana, akan terjadinya hal peraturan mengenai perkawinan sejenis yang sudah dilegalkan di negeri Belanda ini, ya Tuhan. Sungguh itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi hati Tuhan. Tapi kami percaya pada saat dan waktu Tuhan jugalah Tuhan akan membalikan keadaan ini. Namun semuanya itu kami mohon biarlah hamba-hambamu yang di sana juga orang-orang yang tetap teguh, berpengharapan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, semakin gencar terus bekerja untuk melawan akan ketidakbenaran ini bagi kehidupan bermasyarakat di Belanda. Demikian juga dalam perkembangan di Belanda yang saat ini mulai terpengaruh akan kehidupan dunia, yaitu pengaruh akan kehidupan, kekuasaan maupun kepentingan diri sendiri, yaitu timbulnya banyak demo-demo karena ketidakpuasan akan kehidupannya, karena mereka terlebih terpengaruhi akan kehidupan dunia yang semakin terus menekan kehidupan mereka, sehingga mereka merubah pikiran mereka yang begitu berharap kepada Tuhan sekarang kembali mengejar akan keduniawian. Begitu kami berdoa juga ya Bapa akan keadaan ini. Biarlah hamba-hambamu ini semakin juga gencar untuk bergiat. Orang-orang yang benar untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan bagi setiap masyarakat di negeri Belanda ini, dimanapun mereka berada. Biarlah akan kebenaran-kebenaran Tuhan terus digaungkan, sehingga kami bangsa ini atau rakyat yang telah menyimpang daripada jalan kebenaran Tuhan boleh kembali dalam jalan kehidupan yang membawa kepada kekekalan. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Bapa, sekali lagi, sungguh pengharapan kami tertuju pada Tuhan saja. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Reimer. Kita akan lanjutkan dengan doa berikutnya. Silakan Bu Erna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, saya juga berdoa secara khusus Tuhan, kerinduan kami bahwa di Belanda, khususnya di Amstelveen, akan ada Bible Independent Church Tuhan, membuka Bible Independent Church yang dipimpin oleh Ibu Renata Tangkilisan Tuhan. Tuhan, sebenarnya kerinduan ini sudah lama Tuhan, ini sudah lama ingin terjadi, tapi karena berbagai hal maka ini tertunda sedikit. Tapi kami sudah ada pembicaraan dengan Ibu Renata bahwa Ibu Renata bersedia untuk membuka gereja yang sound doktrin, gereja yang alkitabiah Tuhan. Kiranya Kau terus memantapkan hati Ibu Renata Tuhan. Kiranya Kau terus memberikan semangat kepada Ibu Renata Tuhan untuk berdiri teguh, untuk mendirikan Bible Independent Church di Amstelveen ini Tuhan. Dengan begitu Tuhan, pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah itu bisa disebarkan, bisa didengungkan, bisa dikampanyekan Tuhan melalui Ibu Renata di Belanda ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan, memberi kesehatan terus kepada Ibu Renata. Biarlah kerinduan Ibu Renata ini bisa terlaksana Tuhan. Dan kami berdoa nanti bulan depan akan ada Amstelveen Bible Independent Church Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya itu akan terjadi. Amen. Untuk segala sesuatu, untuk sarana, prasarana maupun persiapan yang harus
adakan, kiranya Engkau memperlengkapi semuanya Tuhan. Kiranya Engkau membuka jalan, kiranya Engkau menjauhkan kegagalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan setiap kegagalan, setiap usaha-usaha dari berbagai pihak yang akan mengganggu, yang akan menggagalkan rencana ini Tuhan. Kami berdoa melalui Bible Independent Church di Amstelveen ini Tuhan, kami bisa menjangkau orang-orang, khususnya orang-orang Indonesia yang 2% di Belanda ini Tuhan, di mana Belanda merupakan negara yang kecil Tuhan, dengan penduduk yang banyak, tapi kami percaya Tuhan, dengan kesehatian kami, dengan doa kami Tuhan, kami percaya ini akan terjadi. Orang-orang akan dibawa untuk belajar tentang pengajaran yang sehat. Orang-orang akan diberi kesempatan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang benar. Pengenalan akan rahasia Kristus di dalam kehidupannya. Tuhan, saya berdoa biarlah orang-orang yang ada di Amstelveen, khususnya orang Indonesia yang ada di Amstelveen khususnya, mereka mendengar akan pengajaran ini, juga ada kerinduan, ada hati untuk mencari Engkau Tuhan. Biarlah melalui keberadaan Bu Renata akan mengundang teman-temannya baik yang di Irlandia maupun di Jerman Tuhan. Saya berdoa secara khusus kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan semangat terus kepada Ibu Renata. Saya juga berdoa secara khusus juga untuk anak-anak Ibu Renata, biarlah mereka juga mendukung pelayanan ini yang akan terjadi nanti mungkin bulan Maret. Biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Saya berdoa bahwa menyerahkan untuk pelayanan ini, Bible Independent Church yang ada di Amstelveen akan terjadi, akan terlaksana menurut kehendak dan rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian doa berikut, saya minta kepada Pak Ferry Gunawan berdoa secara khusus untuk Australia. Doakan pemerintahnya, rencana-rencana pemerintah yang kita dengar melalui media massa, dan juga secara khusus negara bagian di mana kita tinggal di New South Wales. Juga kita Pak Ferry doakan supaya juga terjadi penjangkauan sound doktrin bisa diterima, dan ada orang-orang yang dari Sydney bisa datang atau dari kota-kota lain dalam pelayanan kita. Silakan Pak Ferry. Mikrofonnya dibuka Pak Ferry. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami pada sore hari ini, Tuhan, untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah di-sharingkan oleh Ibu Marcella Surento ya Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, berkat pada hari ini, kesehatan dan berkat ya Tuhan pada tiap-tiap kami. Kami juga mau berdoa untuk negara Australia di mana kami tinggal ya Tuhan. Seperti yang kami baca melalui media massa ya Tuhan, penduduk di Australia sini akan menerima vaksin dari pemerintah ya Tuhan, di mana pemerintahan Scott Morrison akan memberikan itu vaksin pada sekitar bulan Maret ke atas ya Tuhan. Kiranya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jadilah kalau misalnya Engkau menghendaki, maka Australia ini akan menerima vaksin dan akan terbebas dari itu virus COVID-19 ya Tuhan yang mematikan. Di mana kami tahu bahwa sementara ini negara Australia ini baik dalam memanage itu COVID ya Tuhan, sehingga penyakit COVID-19 ini dapat ditanggulangi secara baik dan luar biasa oleh pemerintah Australia di sini ya Tuhan. Tapi kami
Tapi kami juga berharap supaya ada pembebasan negara-negara bagian dibuka kembali, dan juga mungkin pada akhir-akhir tahun pemerintah Australia di sini akan membuka internasional kalau itu kehendak Tuhan, ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk New South Wales, Sydney, Australia, Tuhan, di mana kami tinggal. Kiranya biarlah Perdana Menteri Gladys Berejiklian ini akan berlaku secara adil kepada penduduk New South Wales di sini, ya Tuhan, dalam menjalankan dia punya kebijaksanaan dan juga penanggulangan COVID-19 ini dapat segera berakhir dengan adanya vaksin itu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang tinggal di New South Wales ini, ya Tuhan, biarlah dapat mendengar, ya Tuhan, dimanapun mereka tinggal, yang kami tidak tahu di mana mereka berada di New South Wales ini, ya Tuhan, karena begitu besarnya negara bagian ini. Seperti yang Pak Pendeta Wanda Dumais suka sharingkan, ya Tuhan, melalui postingan Sound Doctrine, kiranya ada orang yang mau belajar, ya Tuhan, belajar mengenai kebenaran Sound Doctrine, ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang hanya tahu dan mau membuka hati mereka untuk belajar. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di New South Wales ini, ya Tuhan, di mana saya juga suka berbicara, suka telepon, suka ajak mereka, tapi kami tidak tahu, ya Tuhan, keberadaan hati tiap-tiap orang. Biar Engkau saja yang memiliki, Engkau saja membuka. Biar mereka sudah terbuka hatinya, tidak ada yang mustahil. Mereka akan datang pada Sound Doctrine untuk belajar, ya Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu. Firman yang tanpa salah, pengajaran sehat, ya Tuhan. Judas Scalia Higienos, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, atas kesempatan ini. Berkati juga jemaat teman-teman kami yang ada di grup ini, di persekutuan doa malam ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap kawan satu persatu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang baik ini, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Wanda beserta Ibu Erna dan keluarga. Kiranya Engkau memberkati dengan berkat yang sempurna, kesehatan yang sempurna, ya Tuhan. Biar tambahkanlah kebaikan di atas sesuatu segalanya, ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita Allah terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Ferry. Doa berikut akan disampaikan oleh Pak Engels, berdoa secara khusus untuk Indonesia, untuk pemerintah, untuk rencana-rencana Indonesia, dan juga untuk Manado, ya. Apa yang saat ini terjadi dan juga rencana-rencana yang sedang digulirkan pemerintah. Masalah-masalah apa yang perlu didoakan? Silakan Pak Engel doakan untuk hal ini. Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu atas kebaikan, kasih-Mu yang selalu melimpah ruah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Allah yang omnipresent, yang hadir di mana-mana, Allah yang maha hadir. Engkau hadir di Australia, di Amerika, di Belanda, di semua benua termasuk benua Asia,
lebih khusus di Indonesia ini. Kami tahu bukan kebetulan kami ada dan dilahirkan di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang sangat indah bagi kami. Untuk kami membawa kebenaran firman-Mu dalam bentuk sound doktrin. Dan kami selalu mengucap syukur Tuhan. Bahwa Indonesia ini boleh melihat kemuliaan-Mu. Sebab itu kami selalu mendukung di dalam doa. Untuk pemerintah bangsa kami. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Bersama Wakil Presiden, jajarannya, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat-camat, sampai lurah-lurah, kepala desa. Tuhan, setiap program yang mereka lakukan saat ini, biar itu memberi dampak yang positif bagi kami rakyat Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, di bidang kesejahteraan, khususnya di kesehatan Tuhan. Apalagi saat ini Tuhan sedang gencar-gencarnya. Pemerintah berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19 yang sudah banyak memakan korban. Bapa di sorga, biar kami rakyat Indonesia selalu mendukung program ini. Terutama Tuhan, vaksinasi yang sementara diberlakukan, biar semua bersatu hati bekerja sama saling mendoakan, menopang, bergotong royong, supaya program vaksinasi ini boleh berlangsung Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan akan campur tangan dalam setiap program yang Engkau pundakkan bagi pemerintah kami. Kami serahkan untuk program vaksinasi ini ke dalam tangan-Mu. Setiap orang percaya, termasuk kami. Kami percaya kami akan mendukungnya dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak program-program yang sementara dijalankan oleh pemerintah di bidang ekonomi. Biar keadilan dan kesejahteraan menjadi bagian kami juga Tuhan. Bukan hanya untuk segelintir orang saja. Tapi kami percaya itu akan dinikmati oleh semua. Termasuk kami. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga dengan program di bidang keagamaan. Setiap rencana Tuhan. Untuk membangun gereja yang ada. Itu boleh terrealisasi. Sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami membawa kota Manado dan kota-kota lain yang ada di Sulawesi Utara. Bapa di sorga. Sulawesi Utara di bawah pimpinan Bapak Oli Dondo Kambe. Senantiasa Engkau campur tangan dalam setiap program ke depan Tuhan. Termasuk pemberantasan bagaimana memutus mata rantai COVID-19. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar semua rakyat menopang, mendukung setiap program ini. Ada bencana Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau akan melindungi Sulawesi Utara. Kami percaya apabila Engkau mengizinkan, Engkau memiliki maksud bagi kami yang ada di Sulawesi Utara. Untuk menyatakan kekudusan, keperkasaan-Mu dan kemuliaan-Mu bagi Sulawesi Utara. Supaya kami selalu boleh melihat Engkau dan kami boleh menjalani kehidupan sesuai kehendak-Mu. Kembali kepada jalan-jalan dan hukum-hukum-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan pemerintah Sulawesi Utara, kota Manado, dan kabupaten lain ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan selalu memerintah pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu ya Aba ya Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, saya mau berdoa Tuhan untuk Ibu Christine yang saat ini bersama-sama dengan kami. Dia dalam kelemahan fisik Tuhan, dalam keadaan yang kurang sehat. Kami minta kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan, kesegaran, pembaharuan di dalam tubuhnya, sehingga dia boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan untuk Bu Christine, kehadirannya di tengah-tengah BIC, menyemangati kami, memberikan warna tersendiri bagi kami, memberikan kami sukacita karena semangat yang dia kerjakan di dalam pelayanan-pelayanan BIC. Saya berdoa untuk Bu Christine, kiranya Tuhan mau tolong, biar dia boleh bertumbuh Tuhan terus, dan dia yang sementara belajar menjadi murid, dia akan satu kali kelak akan memuridkan orang lain. Dia akan menjadi pengajar yang diberkati oleh Tuhan. Dia akan menyampaikan firman Tuhan yang sound doktrin itu, sehingga perkataan-perkataannya bisa mengubahkan orang yang mendengarnya ketika dia berbicara tentang firman Tuhan. Tuhan, saya serahkan keluarganya dalam tangan-Mu, anak-anak, cucunya, biarlah mereka semuanya sehati, biarlah mereka semuanya berada dalam keadaan rukun, biarlah mereka semuanya mengalami damai sejahtera Tuhan yang ajaib. Keselamatan daripada-Mu akan terjadi ketika firman Tuhan disampaikan bagi mereka yang belum percaya kepada-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus saya berdoa juga untuk Ibu Marcella. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih saya melihat Tuhan, kekuatan yang melimpah-limpah Engkau lepaskan, kasih karunia-Mu dalam hidupnya. Engkau memberikan dia hikmat dan kemampuan, sehingga dia mampu menyampaikan firman-Mu yang sound doktrin itu. Saya percaya firman yang disampaikan hari ini didengarkan orang dan mengubahkan orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahkan orang yang menolak akan nama-Mu, mereka boleh dibukakan hatinya. Tuhan terus sempurnakan pelayanannya. Terima kasih di BIC ini Tuhan, dia juga sebagai pengajar. Saya berdoa terus Tuhan akan perlengkapi lebih dalam lagi. Saya berdoa Tuhan akan pakai dia dengan cara-cara khusus. Tuhan akan pakai dengan cara-cara yang unik sesuai dengan kehidupannya, sehingga dia menjadi alat yang tajam Tuhan di Manado, menyampaikan berita firman yang tidak berubah itu, yang mengubahkan orang yang mendengarnya. Tuhan tolong keluarganya, anak-anaknya Tuhan, masa depan mereka kami bawa kepada-Mu. Engkau lihat, karena dia setia kepada-Mu Tuhan, saya percaya upah yang Tuhan sediakan akan terjadi dalam hidupnya. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan yang dia kerjakan. Saya berdoa Tuhan hari ini secara khusus untuk Pak Aan. Tuhan, terima kasih juga untuk Pak Aan yang senantiasa Tuhan mau mencari Engkau, mau belajar firman-Mu, dan dia menemukan firman-Mu di dalam persekutuan, di dalam gereja kami, dalam sekolah kami. Kiranya dia boleh lebih dalam lagi bertindak, mengeksersis imannya, lebih dalam lagi bertumbuh, dan lebih kuat lagi Tuhan, berkembang mengenal sound doktrin. Engkau berikan hikmat, knowledge, Engkau berikan pemahaman-pemahaman, sehingga pengertian-pengertian itu sampai ke dalam hidupnya. Bersama istri, anak-anak, dan cucunya, baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Saya serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, doa berikut saya meminta Ibu Renata akan mendoakan Pak Ferry dan Ibu Oike serta juga kami sekeluarga, ya. 3 doa itu. Jadi untuk Pak Ferry, Ibu Oike, dan kami. Silakan Ibu. Mari kita bersatu dalam doa.
tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Kebaikan-Mu yang tidak pernah kami bisa balas, Tuhan. Kami datang kepadamu mengucap syukur senantiasa. Memberi hidup kami yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Ferry yang berada di Australia, Sydney. Tuhan, Kau melihat keberadaannya. Engkau melihat kerinduannya untuk lebih lagi, lebih dalam mengikuti pelajaran sound doctrine yang disampaikan oleh Bapak Wanda. Tuhan, Kau akan pakai Bapak Ferry lebih dahsyat lagi Tuhan. Memberkati hidupnya bersama istri, anak-anak, dan cucu-cucu mereka. Tuhan, orang tua juga dari Pak Ferry, Engkau lindungi selalu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, hikmat marifat surgawi. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Pak Ferry Tuhan, agar melalui pelayanan yang dia terima, dia dapat memuridkan orang juga yang lain Tuhan. Dia dapat memberitakan yang mana sound doktrin itu benar-benar Alkitabiah. Sound doktrin benar-benar Alkitab yang tanpa error. Terima kasih Tuhan, Kau selalu melindungi kehidupannya. Hamba juga tidak lupa berdoa bagi Ibu Oike. Ibu Oike yang berada di Kalimantan, Balikpapan, di dalam segala keberadaannya. Mungkin dia di dalam pergumulan atau apa yang diperbuatnya Tuhan. Kiranya Engkau memelihara ibu ini. Ibu yang selalu tegar, kuat, dan punya iman, pengharapan bersama-Mu Tuhan. Kau lindungi Ibu Oike selalu bersama anak-anak mereka. Engkau selalu memberi bantuan apapun. Engkau yang memelihara mereka. Apa kebutuhan Ibu Oike? Engkau yang beracara atasnya. Engkau yang berdaulat di dalam kehidupannya. Karena dia juga merindukan. Ada sound doktrin bisa buat untuk di Balikpapan. Tuhan, ajar Ibu Oike lebih selalu mengandalkan Engkau sepenuhnya. Mengandalkan Engkau lebih dalam lagi, melekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memelihara semua kebutuhannya, karena semuanya dia hidup hanya oleh karena-Mu Tuhan. Dia selalu mengandalkan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Untuk anak-anaknya, Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini aku juga berdoa Tuhan bagi senior pendeta kami Tuhan Bapak Wanda Dumais dan istrinya Ibu Erna. Kiranya Engkau memberkati mereka, kehidupan mereka, dan pelayanan mereka. Mereka buat apa yang mereka buat, jadikan berhasil ya Bapak. Dari tempat ini hamba berdoa agar setiap pelajaran-pelajaran dari gereja BIC, Bible Independent Church, dan sekolah Eleos Theological School, Tuhan, Engkau yang beracara atas pelajaran-pelajaran ini. Engkau yang berdaulat, di mana Pak Wanda juga menyampaikan pelajaran yang benar-benar pelajaran Alkitabiah. Pelajaran ini dapat menjangkau bukan cuma kota di mana aja, tapi bangsa-bangsa yang kami akan jangkau untuk mendengar sound doktrin, pengajaran yang sehat, yang tanpa cacat, yang tanpa error. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi juga anak-anak mereka, Tessa yang berada di luar negeri, dalam sekolahnya Tuhan, kuliahnya, apa yang ia buat, jadikan dia selalu berhasil menjadi anak yang lain dari lain. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa bagi Prinsi Tuhan. Di dalam sekolahnya, biarlah ia selalu mendapat kepintaran demi kepintaran. Karena dia begitu setia bersama orang tuanya. Tuhan, dia selalu mempunyai roh takut akan Engkau. Engkau menjaga hidupnya. Engkau menjaga keluarga ini Tuhan. Keluarga yang selalu menjadi panutan dalam sound doktrin yang kami belajar. Terima kasih Bapa. Engkaulah segalanya. Engkau memelihara kehidupan mereka. Engkau yang apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga tidak lupa untuk para janda.
anak yatim piatu, orang-orang kudus di dunia. Kau tahu kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan. Mereka juga diberkati senantiasa. Mereka dilindungi. Mereka dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, saya juga berdoa secara khusus untuk Pak Engels Mambu yang ada di Tondano, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan beliau. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberikan hati kepada beliau Tuhan untuk menjadi bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Dia sudah mulai belajar, dia mau belajar dan dia mau bersungguh-sungguh Tuhan untuk mencari Engkau melalui pelajaran-pelajaran yang sudah kami berikan melalui ITS Theological School Tuhan. Kiranya Engkau juga terus menambahkan pengetahuan tentang Engkau ke dalam hidupnya Tuhan. Biarlah Engkau juga memakai Pak Engels Mambu untuk menjadi sarana yang alat yang tajam Tuhan untuk memberitakan sound doktrin di daerah Tondano Tuhan. Saya berdoa secara khusus biarlah melalui pelajaran-pelajaran yang sudah diterima Pak Engels di ITS Tuhan, dia juga menjadi orang yang memberitakan sound doktrin Tuhan untuk teman-temannya, untuk keluarganya Tuhan. Kiranya Kau juga memberikan kesehatan, kekuatan, terus perlindungan secara khusus Tuhan. Biarlah Allah senantiasa melindungi apapun yang beliau lakukan Tuhan. Kiranya Kau juga memberikan kesehatan terus untuk bagian kelemahan-kelemahan tubuhnya Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah memberi kekuatan, Allah menguatkan bagian-bagian kelemahan tubuhnya Tuhan. Kiranya kesembuhan Allah, kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan Pak Engels Mambu. Saya juga berdoa secara khusus untuk istrinya yang mana sudah mulai mendengar juga tentang pengajaran sound doktrin Tuhan melalui Pak Engels ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Engkau memakai pasangan ini Tuhan, kedua orang tua ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu yang tajam untuk memberitakan sound doktrin Tuhan. Saya percaya suatu saat nanti di Tondano akan ada pengajaran sound doktrin yang dipimpin oleh Pak Engels Mambu, juga Ibu Betty Mandolang Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anaknya, memberkati cucu-cucunya Tuhan. Biarlah saya juga berdoa secara khusus Engkau melindungi Pak Engels Mambu juga keluarganya dari COVID-19 ini Tuhan. Yang di mana di Manado juga masih angkanya juga masih tinggi. Kami serahkan kehidupan Pak Engels Mambu serta Ibu Betty Mandolang ke dalam tangan kasih-Mu. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Remer Sumbayak yang ada di Sukabumi Tuhan. Kau melihat bagaimana Pak Remer yang dari awal dia sudah terus mengikuti pelajaran demi pelajaran di ITS, dan saya melihat bagaimana Pak Engels sudah menjadi pengenalan akan Kristus sudah hari demi hari semakin matang Tuhan. Bagaimana Pak Engels sudah bisa Pak Remer untuk melihat bagaimana pengajaran yang sehat itu di dalam kehidupannya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan sound doktrin di daerah Sukabumi pada khususnya, Jawa Barat pada umumnya Tuhan. Biarlah melalui keberadaan Pak Remer Sumbayak di Sukabumi ini Tuhan, sound doktrin juga bergema, sound doktrin juga bisa dikampanyekan Tuhan. Biarlah melalui Pak Remer juga, kiranya Engkau juga memakai Bapak ini Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang di mana di Indonesia ini pengajaran sudah semakin jauh dari firman Tuhan. Tapi saya percaya dengan keberadaan Pak Remer Sumbayak ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan, banyak jiwa-jiwa akan mengenal apa itu pengajaran yang sehat Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk keluarganya Ibu Porman,
istrinya Ibu Borman Sitorus serta anak-anak mereka. Kiranya Engkau juga memakai keluarga ini, berkati usaha mereka. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan dari Pak Remer. Kiranya Engkau membuat berhasil untuk anak-anaknya juga. Biarlah masa depan yang cerah, masa depan yang gilang-gemilang ada di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan Pak Remer Sembayak beserta keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Mika Kilapong yang ada di Jepang, Tuhan. Terima kasih kalau dia juga sudah mendengar akan menangkap tentang message, tentang sound doctrine ini, Tuhan. Tapi saya juga berdoa secara khusus, berikan dia komitmen yang terus-menerus untuk belajar, untuk bukan cuma menjadi pendengar saja, tapi berikan hati dia, Tuhan, untuk mengambil langkah, untuk menjadi murid terlebih dahulu di ITS, Tuhan. Karena tanpa belajar, dia tidak akan diperlengkapi untuk memberitakan sound doctrine, khususnya di Jepang, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, biarlah Engkau memakai Ibu Mika Kilapong, Tuhan, untuk memberitakan sound doctrine ini di teman-temannya yang ada di Jepang, di Hokkaido pada khususnya, Jepang pada umumnya. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang ada di Jepang, terutama orang Manado yang ada di sana. Biarlah melalui keberadaan Bu Mika Kilapong, Ibu Mika juga memberitakan tentang sound doctrine itu kepada orang-orang yang di Jepang, yang di mana mereka tujuan hidupnya cuma bekerja, tapi biarlah melalui keberadaan Ibu Mika Kilapong mereka juga bisa mendengarkan tentang sound doctrine ini, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk suaminya yang belum percaya akan Engkau, Tuhan. Biarlah melalui Bu Mika Kilapong bisa membawa Pak suaminya untuk mengenal akan Kristus, mengenal akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kiranya Engkau memberikan pelayanan secara khusus, memberikan hati yang khusus untuk Pak suaminya dari Ibu Mika Kilapong untuk mengerti bahwa satu-satunya Juru Selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau juga memberkati anaknya Ibu Mika, yaitu Randy yang masih dalam studi di Jepang. Kiranya Engkau memberikan keberhasilan supaya cepat selesai sehingga dia bisa kembali ke Indonesia untuk berkarya bagi bangsa. Saya juga berdoa secara khusus untuk mamanya yang ada di Karegesan serta anak-anak yang lain, Tuhan. Biarlah mereka juga ada hati untuk mencari Engkau, bukan hanya melabelkan Kristen sebagai agama, tapi berikan hati kepada mereka untuk mencari Engkau, bersungguh-sungguh untuk mencari akan kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan Ibu Mika Kilapong, suaminya, orang tua, serta anak-anak cucunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian doa berikut Ibu Marcella akan doakan untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, untuk sekolah kita, ya. Gimana? Ya, boleh ditambahkan, Pak? Boleh, ya. Tolong, terima kasih, tolong doakan buat Ibu Ruth yang sudah kembali keluar dari rumah sakit dan sudah kembali di rumahnya. Saya dapat kabar dari Lina Dumais. Oke, baik. Jadi itu ada tambahan, nanti saya minta Bu Marcella. Jadi Bu Marcella akan doa untuk pelayanan kita, sekolah kita yang terus berlangsung. Kita percaya ini akan bertumbuh. Kita doakan juga untuk pelayanan-pelayanan kita yang ada. Juga gereja partner kita doakan dengan orang-orang yang melayani di sana. Juga doakan secara khusus untuk Bu Renata yang akan melayani minggu depan dan juga rencana kita. Kemudian tadi Ibu Ruth, kita mengucap syukur. Ruth Pangkerego yang ada di Kasar, mama dari Lina Dumais. Salah satu juga donatur kita yang setia dan juga mereka juga setia mengikuti pelayanan kita. Tapi karena ada beberapa hal ini, jadi mereka hanya mengikuti secara live, ya. Ibu Marcella akan doakan juga semua hamba-hamba Tuhan yang
melayani, mengajar di tempat kita. Silakan Bu Marcella. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak buat anugerah-Mu bagi kami, lebih dari cukup apa yang telah Engkau korbankan bagi kami, yaitu kematian-Mu di kayu salib. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan buat pelayanan BIC, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan membuka pintu-pintu sehingga Tuhan pelayanan ini terbuka buat banyak orang, sehingga banyak jiwa yang datang, khususnya mereka semua Tuhan, yang Tuhan pilih untuk Tuhan benar-benar bisa serius mendengarkan berita sound doktrin dari-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Pastor Wanda yang menjadi pemimpin di dalam BIC. Biarlah Tuhan hikmat yang dari Tuhan, Tuhan berikan bagi dia beserta seluruh keluarganya Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan pelayanan BIC nanti hari Minggu nanti. Kiranya hikmat yang dari Tuhan mengalir, memakai hamba-Mu yang akan berbicara, dan isi hati Tuhan yang senantiasa akan dibentangkan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Eleos Theological School. Tuhan, Engkau lihat betapa sekolah ini disiapkan untuk orang-orang yang rindu, yang mau sungguh-sungguh belajar sound doktrin. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi Tuhan visi-misi maupun yang menjadi kerinduan dari sekolah ini, yaitu menjangkau orang untuk Tuhan memuridkan orang-orang bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu, yaitu sound doktrin, yaitu ajaran yang sehat, ajaran yang tidak korup, ajaran yang tidak error, ajaran yang benar-benar alkitabiah yang dari Tuhan. Tuhan, Engkau menolong, Tuhan, Engkau memberkati Tuhan pemimpin kami, supaya Tuhan ITS ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu banyak jiwa, khususnya murid-murid yang akan datang. Kami tidak tahu Tuhan siapapun orang tersebut, karena kami lihat banyak yang datang dan langsung pergi. Kami lihat Tuhan banyak orang yang ada yang serius tapi hanya sekedar saja. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, karena kami tahu orang-orang pilihan Tuhanlah yang akan Tuhan bawa, Tuhan, yang memiliki hati untuk benar-benar Tuhan serius dan setia Tuhan dengan pelayanan yang Tuhan berikan, ataupun Tuhan pengajaran yang kami terima, yaitu sound doktrin, ajaran yang sehat itu. Tuhan menolong, kiranya Tuhan senantiasa murid-murid yang dari Tuhan yang akan Tuhan kirimkan. Kami percaya tidak ada satu pintu yang bisa menutup apabila Tuhan membuka. Dan kami yakin, kami rindu Tuhan banyak jiwa yang datang Tuhan untuk sekolah, dan juga Tuhan bisa sampai selesai sekolahnya dan bisa dipakai, diutus untuk memuridkan orang lain. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan Tuhan yang kami Tuhan lakukan, khususnya Tuhan Pastor Wanda. Setiap Tuhan hari-hari tertentu ada pengajaran-pengajaran Tuhan di dalam setiap kelas. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan berikan Tuhan hikmat yang dari Tuhan, supaya sound doktrin itu semakin menggema Tuhan. Apapun Tuhan niat dan rencana orang yang di luar sana mau menggagalkan, kami percaya di saat kami Tuhan punya hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhanlah pemilik pelayanan ini, Tuhanlah pemilik sound doktrin itu, Tuhanlah sound doktrin itu sendiri. Dan kami yakin Tuhan akan menjadi pembela buat kami. Kami tahu Tuhan, di saat Tuhan berperkara, tidak ada satu manusia pun Tuhan yang bisa melawan Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini juga buat pelayanan MBIC Tuhan yang ada di Minnesota Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, semakin luaskan pelayanan ini, terutama pengajaran tentang ajaran yang sehat itu semakin hari semakin terbuka di MBIC. Berikan mereka waktu dan kesempatan untuk mereka bisa duduk Tuhan belajar, sehingga kesempatan untuk mereka belajar tentang ajaran yang sehat itu terbuka. Bahkan bukan cuma Tuhan di Minnesota, akan terbuka buat daerah-daerah di sekitar Minnesota. Kami berdoa Tuhan memberkati, menolong Pastor Eric sekeluarga, memberkati menolong Pastor Michael sekeluarga, sehingga mereka menjadi Tuhan benar-benar Tuhan pemimpin yang sungguh-sungguh sound doktrin semata-mata. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan MBIC hari Minggu nanti juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, bahkan kami juga mau berdoa saat ini buat Ibu Renata yang akan melayani juga. Tuhan memberkati untuk minggu depan. Kiranya Tuhan di saat dia Tuhan membawakan firman, hikmat yang dari Tuhan, Tuhan berikan bagi dia. Terutama dia bisa menggunakan pelajaran-pelajaran yang sudah didapat Tuhan, yaitu cara mengeksegesis Alkitab dengan baik, dengan menggunakan setiap fasilitas yang sudah ada.
Tuhan memberikan dia hikmat, Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan, sukacita, dan sejahtera. Bahkan Tuhan rencana dan niatnya Tuhan, dia rindu Tuhan terbuka Tuhan. BIC Tuhan di tempat dia tinggal Tuhan di Belanda. Tuhan kami berdoa, biar Tuhan Yesus, Engkau yang lebih dahulu maju Tuhan, Engkau yang lebih dahulu Tuhan menyiapkan segala sesuatu, terutama siapkan hati Tuhan daripada Mama Tata untuk benar-benar bisa Tuhan melayani Tuhan lewat pelayanan sound doctrine. Kami berdoa siapapun jiwa yang akan datang, kami tahu itu adalah pilihan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa menahan apabila Tuhan sudah membuka setiap pintu. Kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan Ibu Ruth Pangkerego. Kami Tuhan bersyukur karena kami dengar Ibu Ruth sudah keluar dari rumah sakit. Kami terus berdoa biar Tuhan menjadi kekuatan bagi dia, menjadi kesehatan bagi dia, menjadi sukacita bagi dia, menjadi pengharapan yang kekal bagi dia. Sehingga Tuhan, Ibu Ruth Tuhan, dikala dia ada di rumah, dia tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia Tuhan selama ini banyak membantu BIC Tuhan, salah satu donatur kami Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan berkati dia Tuhan secara jasmani maupun rohani. Tuhan berkati juga Tuhan anaknya Ibu Lina Tuhan. Biar Ibu Lina Tuhan akan kembali lagi belajar bersama-sama dengan kami sekiranya Tuhan mengizinkan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan melihat hati kami. Kami rindu Tuhan untuk kami bisa menjangkau banyak jiwa. Kami rindu Tuhan sound doctrine benar-benar bisa Tuhan terbuka di mana saja. Lewat pelayanan kami pada saat ini. Terpuji namamu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemudian Pak Aan akan berdoa untuk daerah sekitar tempat tinggal Pak Aan. Biar kasih karunia Tuhan terjadi kepada orang-orang yang belum percaya, bahkan ada kesempatan untuk orang-orang di sekitar tempat Pak Aan, mereka boleh datang kepada sound doctrine melalui pelayanan Pak Aan, ataupun mereka bisa mendengar kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Silakan Pak Aan. Mari kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Engkau. Engkau bisa kami bisa berkumpul di Zoom ini di pengajaran sound doctrine ini ya, kebenaran firman-Mu Tuhan yang abadi Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa juga Tuhan Yesus. Sekiranya Engkau tolonglah Tuhan Yesus, Engkau sekali di daerah kami yang kami tinggali Tuhan Yesus, biarlah sound doctrine ini semakin bisa meluas di daerah kami atau yang kami tinggal di Inggepen sini atau Yesus, biarlah orang-orang yang masih belum mengenal Engkau ya Tuhan, biar mereka bisa mendengarkan sound doctrine ini, bisa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, dan juga biarlah mereka bisa percaya dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus, biar sound doctrine kebenaran firman ini ya, biar tambah luas lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang tahu ya, Engkau yang ketukar hati mereka ya Tuhan, yang bisa mendengarkan sound doctrine, bisa belajar kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, tolonglah kami juga ya Tuhan Yesus, biar yang setiap kami yang sound doctrine itu yang kita siarin, biar kita tambah luas lagi di daerah kami ya Tuhan Yesus, biar semua orang bisa mengenal, bisa tambah meluas di sound doctrine ini ya Tuhan Yesus, biar semua orang bisa mendengar dan bisa mengikuti sound doctrine ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, ketua hati mereka ya Tuhan Yesus, biar Engkau yang berkuasa ya Tuhan Yesus, Engkau yang jamah hati mereka ya Tuhan Yesus, biar ini kami juga kami juga ini bisa saatnya kami juga bisa belajar dan juga memberitakan soal doktrin ini, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar semuanya serahkan tentang kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami doa, amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Aan. Kemudian saya akan tutup doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apa yang menjadi masalah mereka. Pak Ulpa, Tuhan, yang dulunya begitu bersemangat terhadap sound doctrine, dan kemudian
Saya melihat kemudian dia tidak punya kesempatan bergabung. Apakah dia sibuk atau ada hal lain, kami tidak tahu, tapi saya berdoa, Tuhan kembalikan kasih yang mula-mula, supaya dia boleh menjadi orang yang bersemangat, bisa melayani Tuhan. Begitu juga dengan Pak Prem, saya berdoa agar dia mau belajar firman-Mu, karena tanpa diperlengkapi, dia tidak akan menjadi hamba Tuhan yang baik. Dia akan hanya menjadi orang yang biasa saja, tapi kalau dia belajar di Sound Doctrine, maka dia memiliki bekal pengajaran-pengajaran yang sehat. Begitu juga teman-teman yang lain, ada Dian, ada Rina, Tuhan, kemudian ada teman-teman yang lain yang kami sudah tidak dengar lagi, Mosal, Pak David, kemudian Pak Agus, dan sebagainya. Bapak, saya serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih, inilah doa kami mengucap syukur, kami bisa meluangkan waktu untuk berdoa. Kami tahu doa merupakan waktu atau cara yang baik bagi kami sebelum kami melangkah dalam pelayanan. Kami tahu sebelum kami melakukan apapun, kami perlu datang kepada Tuhan, dan kami tahu hanya Tuhan yang bisa buka pintu-pintu pemberitaan Injil untuk pelayanan yang kami kerjakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, baik di Facebook maupun di Zoom meeting ini. Kita jumpa dalam kesempatan berikutnya, minggu yang akan datang, tetap dalam pertemuan doa yang sama. Sebelum berpisah, mari sama-sama katakan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Bye. Bye.